berapa persen atau apa yang didapat, terus penyanyinya juga demikian juga stasiunnya. Jadi tidak bisa misalnya penyanyinya kaya raya, stasiunnya kaya raya, tapi penciptanya miskin gitu. Jadi untuk mencegah itu makanya perlu undang-undang hak cipta. Dengan undang-undang hak cipta ini lagunya itu didaftar dengan registrasi R. Jadi kalau orang menyanyikan lagu ciptaan tapi tidak ada izin, ya dia bisa berhadapan dengan hukum, baik itu hukum pribadi atau gugatan perdata, bisa juga hukum publik atau pidana gitu. Jadi karena penciptanya tidak dilindungi. Ya kalau tidak ada izin dia tidak menyanyikan lagu itu dong. Kalau dia menyanyikan berarti pelanggaran. Jadi laporan polisi itu sudah tepat menurut saya. Pun alasannya ketika dia mendapatkan sesuatu dia wajib membagi. Kalau lagu itu diciptakan karena untuk mendapatkan hak, lalu ada orang menyanyikan tapi tidak izin, ya berarti siap-siap dituntut perdata pidana. Mengerti tentang undang-undang hak cipta. Dengan adanya undang-undang hak cipta, maka pencipta dilindungi, penyanyi pun dilindungi. Demikian juga stasiunnya gitu. Jadi tidak bisa stasiun kaya raya, penyanyi juga kaya raya, sementara pencipta tidak dibagi. Itu tidak fair. Untuk apa saya mencipta lagu? Kan untuk kepentingan saya juga. Kalau saya tidak punya penyanyi, saya suruh orang menyanyi, dia dapat berapa persen. Kalau ada yang stasiun misalnya mengembangkan dan sebagainya, dia dapat berapa persen, itu kan disepakati dulu di awal. Kalau tidak ada kesempatan awal, itu pelanggaran. Gitu. Kalau seperti itu modelnya, tapi menurut saya sebaiknya diselesaikan secara baik-baik. Kalau misalnya dia menyanyi tapi tidak ada izin, begitu disomasi dia harus bertanggung jawab. Apa maunya pemilik lagu, demikian juga stasiun, apa maunya pemilik lagu, berapa persen dia minta, nah, itu dibicarakan. Jadi kalau bandel begitu, ya memang wajar dilaporkan polisi. Ancaman hukumannya gimana sih Bang terkait hak cipta sendiri? Kalau ancaman hukumannya itu, kalau mengenai hak cipta ini ya, setahu saya sih 1 miliar. Iya. Hanya denda apa denda? Kalau nggak dibayar ya dia siap-siap dirampas hartanya. Gitu. Ada kurungan berapa tahun gitu Bang? Ya itu kan tergantung hakim. Yang jelas minimal 1 hari. Di negara berkembang, terutama Indonesia, hal seperti itu biasa. Kalau kita lihat di Glodok itu, bebas orang mencipta lagu, tapi di Glodok itu memperbanyak tanpa izin, dijual 5.000, 10.000 gitu ya. Itu suatu pelanggaran. Kalau kita lihat di emper-emper dulu gitu ya, itu pelanggaran itu. Jadi itu juga polisi tidak bergerak. Tetapi yang saya maksud itu, pencipta itu harus dilindungi, penyanyi juga dilindungi, ada persentase yang harus dibagi. Demikian juga stasiunnya. Jadi banyak pencipta lagu masih susah miskin, masih naik angkot atau jalan kaki, tapi penyanyi-penyanyi udah kaya raya. Nah, bagaimana dengan pencipta? Tidak peduli mereka. Itulah makanya dilakukan undang-undang hak cipta.
Oke. Yang benar jangan seperti itu. Para televisi itu, televisi juga tidak laku kalau tidak ada mereka. Jadi harus saling menghormatilah. Saya juga siap melindungi secara hukum dari jurnalis itu ya, apabila diminta. Tapi menurut saya kurang tepat apabila memboikot.